kayak instrumen kayak piano. Cuman kalau misalnya ya alat musik ya perangkat pembelajaran itu aja sih. Cuma di sini memang kayak contoh kan asli kan itu jadi kayak pajangan aja izin kan ya kayak. Tapi semenjak memang akreditasi kan nggak tahu lah ya, kata Kapolri kami tahun ini akreditasi itu naik ke unggul. Jadi memang udah diperbaiki yang lantai atas, terus penasi udah diganti gitu. Adalah perubahan. Tapi berfungsi Kak. Ada sebagian berfungsi, ada yang enggak. Sama kita Kak. Kami parah gak ada. Ada yang nggak pakai AC, ada sih. Kalau nggak ada AC ya pasti hidup. Proyektor juga ada. Karaoke. Ada juga tentang ini ada kan? Tadi udah jangan kayak gitu loh Ju, di video loh. Kalian kenapa nggak di sini aja biar nampak muka kalian? Di belakang. Keren. Repot kan kalian memang. Kakak itu kayak nggak kenal aku. Oh. Semua yang kuliah di sini, di prodi etno ini kan nggak semuanya dari yang sekolahnya berbasis musik. Itu ada nggak sih teman-teman kakak atau misalnya mahasiswa baru lah yang sama sekali belum mengerti tentang musik ini atau mungkin sama sekali nggak ada belajar musik di sekolahnya? Iya, pasti ada kesulitan. Karena pada semester 1 ada mata kuliah teori musik barat. Itu juga pokoknya tentang balok dan angka semua membaca yang berhubungan dengan not. Itu yang bikin mahasiswa baru terkadang kesulitan mereka semua dari sekolah musik itu sih menjadi kendala. Jadi memang di pas penilaian pada teori musik barat itu nilai mereka ya nggak bisa seperti yang kita tahu kan, kayak nilai A, nilai B, ya pasti ada C plus atau bahkan ada yang Ada nggak sih perubahan yang mereka alami selama belajar di sini yang dulunya nggak tahu misalnya balok, tahu atau kalau not baru mungkin udah biasa lah kan dan tahu nggak tahu atau mungkin ada hal lain yang orang itu awalnya nggak tahu jadi tahu tentang teori musik ini. Ya ada kayak interval musik kayak mencampurkan musik modern dengan musik tradisional, seperti kayak berapa bukan mau dipadukan dengan sendiri maupun juga dipadukan dengan alat musik piano, catur, angklung. Ulangi Pak. Sebagai mahasiswa di etno ini apa sih hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kemampuan kita gitu? Kalau kita nggak berlatih ya pasti apa yang dipelajari itu ya nggak akan bisa, kan apalagi kita berhubungan dengan musik itu kan ibaratnya kita berlatih. Kalau musik nggak dilatih pasti paham. Sama kayak halnya aku ya di SMP itu kan jurusan piano tuh, tapi kalau di semester ini mahasiswa itu lebih cenderung disuruh belajar sendiri daripada yang diajari. Jadi kita lebih mengetahui ilmu itu daripada dosen sendiri. Jadi agar lebih tahu ya berlatih, terus dia kedua mencari pengetahuan lah. Jadi nggak cukup di kampus saja seperti itu, perpustakaan, cari juga referensi dari website yang membantu kita untuk suatu yang ada lah yang membuat permasalahan dalam materi. Saat kerja kelompok ini ada tadi atau kerjasama baik dalam hal praktek maupun presentasi itu ada nggak sih Kak kesulitan dan apa sih konsekuensi kalau misalnya kita itu nggak ikut di dalam tim kelompok itu? Ada konsekuensi. Jadi kalau kayak kami walaupun kerja kelompok tapi kayak ada KPN kerja video set lagi kerja ini nggak kerja ya dapat nilai. Biar kerja kelompok bukan berarti nilai kelompok satu enggak. Jadi yang kerja di situ itulah yang dapat. Karena terkadang kan kerja kelompok ini yang susahnya itu kayak istilahnya kita memperoleh istilahnya contoh kita dapat tapi ada satu kawan kayak yang nggak kerja, itu sih yang susah karena kurangnya kalau kata dosen karena kedewasaan mahasiswa belajar juga. Ya ganti. Mau nanya
Buat. Dan ini terlibat tentang perangkat pembelajaran Kak. Apakah mahasiswa itu terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembelajaran seperti musik atau kegiatan seni budaya lainnya? Contohnya mengikuti organisasi, komunitas, dan perkembangan sosial. Ini kegiatan ekstrakurikuler sih. Ini tempatnya kegiatan kayak musik kampus, pertunjukan per tahun juga ada di sini. Biasanya kan atau sering mungkin ya anak kakak nggak sesuai yang di RTS sama yang dilaporkan sama dosennya gitu kak, mengikuti kontrak. Jadi gimana cara orang kakak menyesuaikan, padahal kan misalnya nih udah mempersiapkan materi yang di RTS, padahal yang dipakai sama dosen itu materi yang ada di kontrak kuliah yang dari dosen. Dari awal aku semester itu nggak ada RTS. Emang beberapa misalnya sih kadang aja gitu pakai kontrak kuliah. Berarti memang dari dosennya sendiri kan? Kalau prakteknya kak, alat musiknya cuma alat musik tradisional atau ada dari modern juga? Jadi belajar mandiri lah gitu kan. Belajar mandiri. Berarti kurikulum merdekanya udah diterapkan lah. Udah sih ya. Karena belajar mandiri kayak jadi condong. Tapi diulangi aja ya kak, soalnya tadi untuk tingkat kepuasan orang kakak lah sama teman-teman kakak sebagai mahasiswa di universitas ini, khususnya di prodi kakak lah di Etnom, puas gak sih sama pembelajaran atau sistem pembelajaran yang ada di kampus ini? Kalau untuk pembelajaran sih dibilang nggak puas, kan dosen kadang tiba-tiba belajar tiba-tiba cerita kalau yang sekarang cuma 10 menit masuk sampai 10 menit cuma sekarang absen, jadi kan ilmu yang didapat kan sedikit. Terus yang kedua kan kalau masalah kepuasan kan kita belajar tentunya ada fasilitas, jadi kadang fasilitas itu kalau misalnya nggak apa namanya nggak memadai lah menurut kita lah gitu kan, pasti kan dari pribadi kita sendiri agak resah belajar, nggak fokus seperti itu. Kayak proyektor kadang kan kadang pun remote itu mau hilang gitu kemana, jadi mengganggu sih. Kalau masalah kepuasan sih 50%. Jadi kak di sini ada nggak sih kayak misalnya kami di prodi musik di Unimed kan ya kak, ada dosen yang minta kita mahasiswanya kolaborasi sama dosennya untuk membuat pertunjukan seni. Di sini ada nggak sih yang kayak gitu kak? Kayak kami alat musik ambil dan juga dari alat musik Minang gitu kayak talempong maupun juga alat musik Jawa, gamelan, sarung. Jadi ada sih yang diapakan dari dosen, kayak dosen nanti megang alat musik modern, kita ngambilnya alat musik tradisional. Jadi kak, kalau untuk pertunjukannya ada nggak sih kira-kira yang udah atau yang akan dilaksanakan lagi gitu pertunjukan sama dosen sama-sama satu panggung? Ada di konser tanggal 27 Februari. Terus yang tadi yang mengenai koordinasi organisasi belajar itu gitu. Jadi organisasi yang kakak bilang tadi itu ada nggak pengaruhnya sama proses pembelajaran yang kita? Enggak ada sih, itu ada ada pengaruhnya sama proses pembelajaran. Ini lebih ke yang menambah relasi, lalu kerjasama gitu sih, menambah pengalaman. Kalau ke pembelajaran nggak ada nih. Udah itu aja yang tadi Kata-kata Le. tunggu jangan sama. Jadi di hari ini kami sangat berbahaya sekali karena kami mewawancari anak usul